awalnya adalah seminar best practice. Namun karena keadaan seperti ini, yaitu sedang kita Indonesia sedang dilanda virus corona, sehingga pelaksanaannya itu dilaksanakan secara daring, secara jarak jauh, yaitu bisa menggunakan media online yang lain, minimal yaitu satu grup WhatsApp. Itu seperti itu. Nanti para peserta itu mengkomentari daripada apa yang kami sampaikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, baiklah, tadi itu secara sistematika secara awal. Selanjutnya yaitu inilah best practice yang dibuat oleh kami dari SD Negeri Adipala 01. Ya, setelah bagian-bagian awal tadi sudah, maka kita akan masuk pada best practice yang sesungguhnya sudah kami buat. Jadi best practice yang kami buat di sini yaitu berjudul peningkatan kegiatan pembelajaran dengan penggunaan multimedia di Sekolah Dasar Negeri Adipala 01. Yang pertama yaitu abstrak atau rangkuman, bahwa tujuan karya tulis ilmiah ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana multimedia pembelajaran dengan menggunakan metode langsung dan metode kooperatif berpengaruh terhadap belajar peserta didik di Sekolah SD Negeri Adipala 01. Nah, jadi di sini inilah yang menjadi tujuan kami. Tujuan kami yaitu pembelajaran dengan menggunakan multimedia dan pembelajaran yang biasa-biasa saja itu hasilnya seperti apa. Nah, untuk itu disinilah ini yang menjadi titik poin daripada pelaksanaan best practice ini di SD Negeri Adipala 01. Selanjutnya kita ke bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan yaitu yang pertama yaitu tentang latar belakang. Tentu saja ya, yang namanya pendidikan, sekolah-sekolah, semua tujuannya adalah menginduk atau bermuara atau kita sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ini secara umum tujuan pendidikan nasional seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke hubungannya dengan peningkatan pembelajaran menggunakan multimedia di SD Negeri Adipala 01. Bahwa pembelajaran dengan multimedia merupakan bagian dari metode pembelajaran di sekolah yang sangat membantu siswa dalam meningkatkan pembelajaran. Jadi sekarang paradigma baru pendidikan di Indonesia itu bukan hanya sebagai yang namanya guru itu datang, kemudian duduk, kemudian anak suruh mendengarkan, diberi ceramah, itu tidak. Tapi ada metode yang lain yang karena dengan berkembang pesatnya IT, ilmu dan teknologi, maka untuk pembelajaran di sekolah sudah bisa menggunakan pembelajaran dengan multimedia, itu seperti itu. Selanjutnya, bagaimana perumusan masalah? Bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan multimedia dalam kegiatan pembelajaran di Sekolah SD Negeri Adipala 01. Jadi kita sudah berkeinginan, ya punya tujuan bahwa SD Negeri Adipala 01 itu agar bisa digunakan multimedia
sebagai pembelajaran. Karena dengan adanya berkembangnya IT yang sangat pesat, maka multimedia itu sudah waktunya dan sangat diperlukan. Nah, namun demikian, setelah kita kaji bahwa itu adalah benar dan baik, sekarang tinggal ada permasalahan. Permasalahannya yaitu bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan multimedia dalam kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Adipala 01. Inilah yang akan kita kaji. Selanjutnya tujuannya yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan multimedia dalam kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Adipala 01. Selanjutnya manfaatnya yaitu sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan dan guru, sebagai masukan bagaimana apakah perlu atau tidak. Kemudian bagi siswa sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar. Kalau yang dulu belajarnya biasa-biasa saja seperti itu, nah kemudian setelah ada dengan multimedia, ini pengaruhnya seperti apa. Kemudian bagi guru sebagai bahan masukan untuk inovasi dalam kegiatan belajar mengajar. Ini. Jadi kata inovasi ini menjadi kata kunci untuk pembaharuan kegiatan belajar mengajar. Terus berikutnya dapat meningkatkan kualitas mengajar. Ya, dari guru sendiri berarti ini ada kemauan dan kemampuan untuk merubah pola mengajar. Itu tidak hanya diberi ceramah saja atau hanya diberi tugas saja, tapi harus bisa menggunakan multimedia sebagai bahan ajar yang baik. Kemudian bab 2 yaitu kajian pustaka. Nah, di kajian pustaka ini yaitu menurut Ross dalam bukunya dari buku M. Suyanto, multimedia secara umum merupakan kombinasi 3 elemen yaitu suara, gambar, dan teks. Kemudian menurut Michael Comic dalam bukunya M. Suyanto juga, yaitu multimedia adalah kombinasi dari 2 media, input dan output, dari data berupa audio, musik, suara, dan animasi. Kemudian menurut Tuban dan kawan-kawan, multimedia adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Kemudian berikutnya yang terakhir menurut Hofstadter, multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, dan gambar bergerak. Ya, kalau dulu waktu zaman kita sekolah bahwa untuk alat peraga itu harus kalau bisa mendatangkan yang aslinya. Misalnya ada kita harus memberitahu kambing ya lihat kambing, ayam lihat ayam. Nah, bagaimana kalau gajah? Nah, kalau gajah karena tidak mungkin, hanya gambarnya saja. Tapi dengan berkembang pesatnya seperti IT seperti ini, justru ini IT itu lebih mengena daripada alat peraga yang lain. Selanjutnya bab 3 yaitu permasalahan. Pembahasan permasalahan maksudnya. Pembahasan permasalahan di sini, jadi apa yang kami sajikan tadi itu mempunyai beberapa permasalahan. Nah, itu kemudian kami bahas di sini yaitu bahwa pembahasan masalah ini ada 2. Yang pertama yaitu oriented teacher. Selama ini kita itu mengajar itu siswa berpusat kepada guru. Oriented teacher berpusat kepada guru. Jadi apa yang disampaikan oleh guru itulah yang harus dilaksanakan. Itu seperti itu. Namun kemudian dengan berkembangnya teknologi itu, sekarang yang namanya model pembelajaran pelaksanaan sudah menjadi ini
cooperative learning. Jadi kita bekerja sama, saling mendengarkan, saling memberi, dan saling menerima. Di era sekarang bukan tidak mungkin anak-anaknya sudah bisa laptop, sudah bisa komputer, tapi bu gurunya ada yang kurang menguasai, gitu, seperti itu. Nah, tapi dengan adanya cooperative learning, kita saling sama-sama, yaitu memberi dan menerima, kerjasama yang baik. Nah, nanti akan lebih baik ke depannya. Terus berikutnya, setelah kita adakan semacam pelaksanaan kegiatan tersebut, bagaimana pelaksanaan kegiatan yang menggunakan multimedia, kami mencoba di kelas rendah dan di kelas tinggi, yaitu antara kelas 5 dan 6, dan ada kelas 2-nya. Bagaimana ini menjadikan suatu perbandingan sebagai komparatif antara kelas yang menggunakan multimedia dengan kelas yang tidak menggunakan multimedia. Ternyata pada kelas yang sudah menggunakan multimedia ini, sebelum pelaksanaan menggunakan multimedia ini, hasil ketuntasan belajar siswa itu hanya 55% tuntas. Kemudian yang 45% tidak tuntas. Ini sebelum. Namun setelah kita menggunakan multimedia sebagai alat dalam pembelajaran, ketuntasan belajar naik sangat signifikan, yaitu menjadi 95% tuntas belajar, dan yang 5% itu belum tuntas. Selanjutnya bab keempat, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, dengan menggunakan multimedia maka tetap memperhatikan fase-fase atau langkah-langkah dalam pembelajaran. Jadi fase-fase dalam pembelajaran itu tetap ada, tatap mukanya, persepsi, kemudian pemberian materi, kemudian yang terakhir adalah memberikan evaluasi kepada siswa-siswa, itu seperti itu. Kemudian rekomendasinya adalah hambatan dari guru selaku fasilitator dan komunikator adalah dengan mengupayakan media yang dapat merangsang imajinasi serta kreativitas siswa, padahal tugas guru banyak dibebani oleh kegiatan yang lain. Dan juga kemampuan daripada guru untuk mengolah data, kemampuan daripada guru untuk mengoperasikan suatu IT itu yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Padahal di sini dituntut kreativitas daripada guru untuk bisa mengembangkan daya imajinasi, daya kreativitas, daya kemampuan, sehingga pada pelaksanaannya nanti tidak membosankan. Karena apa? Karena anak selalu akan berpikir dengan berjalan terus-menerus mengikuti alur kegiatan belajar mengajar yang disampaikan oleh guru. Tapi apabila guru melaksanakannya hanya biasa-biasa saja, artinya dalam mengkreativitaskan itu tidak pernah ganti, karena hambatan daripada guru yang kurang menguasai daripada IT, ini anak akan bosan. Namun demikian, saya tekankan kepada rekan-rekan guru SD Negeri Aceh 1, hendaklah selalu belajar dan belajar kepada teman yang sudah bisa, sehingga nanti pembelajaran akan lebih aktif, inovatif, dan menyenangkan akan segera tercapai. Ya. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon saran, kritik, masukan demi perbaikan best practice ini. Sekali lagi kepada sahabat-sahabat kepala sekolah yang ada di rumah, kami mohon masukannya agar nanti di samping memperbaiki best practice dari saya, juga Bapak Ibu sahabat-sahabat kepala sekolah
bisa belajar, minimal sebagai menambah pengetahuan dari apa yang kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Ibu Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Adipala, Bapak Pengawas Sekolah, dan Ketua K3S Kecamatan Adipala. Kami ucapkan terima kasih atas segala masukan dan sarannya, dan tentu saja dukungan yang sangat luar biasa sehingga kami bisa membuat best practice yang sangat sederhana ini. Akhirul qouli, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sebenarnya ini adalah kalau sistematika oke memang begitu ya. Kalau kita lakukan penelitian, penelitian. Ini kalimatnya dengan ini kan ini lebih kepada spesifik untuk UKKS ya. Dengan apa namanya topiknya adalah best practice, diharapkan itu kan best practice-nya nanti lebih ditekankan. Jadi ini di sini manfaatnya penelitian ini kan secara sistematika karya ilmiah secara umum ya. Itu yang benar manfaat penelitian apa manfaat best practice-nya itu coba dikaji ulang, dicermati pada panduannya ya Pak Radityo. Ya, siap. Jadi kalau dalam panduannya best practice adalah merupakan karya tulis ilmiah. Gitu ya. Gitu ya. Merupakan karya tulis, bukan penelitian, tapi hanya suatu karya tulis. Ya, tapi kalau memang betul-betul dilaksanakan, dipraktekkan seperti itu kan menjadi suatu, kita membuat karya tulis kan ada faktanya. Ada faktanya. Terus juga direkomendasi. Pada selanjutnya bagian rekomendasi. Kesimpulan dari rekomendasi berisi intisari pengalaman terbaik dalam menyelesaikan permasalahan. Kesimpulan diikuti dengan saran atau rekomendasi ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pemecahan masalah tersebut. Nah, ini kalau menurut saya belum memenuhi ya dari ketentuan tentang kesimpulan dan rekomendasi, terutama rekomendasinya. Rekomendasi kan lebih kepada dari hasil yang penelitian lakukan ya seperti apa dengan langkah-langkah sebelumnya, itu memberikan rekomendasi paling tidak kan untuk itu tadi kepada pihak yang terkait, mungkin kepada dinas kabupaten ya. Atau lebih kepada ke pengawas dulu. Sampai ke sana, nanti ke sana adalah pengawas kan yang di atas kita KKG gitu. Nah, itu maksud saya itu seperti itu. Dicermati ulang pada bagian rekomendasi ya. Tentunya itu juga berubah dengan yang Anda maksudkan itu tadi. Berarti dicermati, dan saya pikir lebih kepada poin ya, berupa pointer. Apa sih rekomendasinya? 1 apa, 2 apa, 3 apa, mungkin seperti itu. Misalnya kepada pengawas ya, untuk ya bisa memberikan pembinaan sesuai dengan gitu kan, kayak gitu. Minimal dijabinya kayak gitu ya. Nah, itu kan rekomendasi ya. Itu. Jadi belum sejauh ke sana dulu. Ini skupnya masih sekup gugus atau apa. Tapi artinya yang saya maksud rekomendasi itu adalah jelas dari hasil yang Anda lakukan dengan langkah seperti apa, hasilnya seperti apa, untuk bisa dijadikan rekomendasi yang bisa dimanfaatkan pada ya, terima kasih.